Halo, Gemini elemen udara, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat teman-teman. Guys, di video ini aku akan ajak kalian buat general reading di bulan September, minggu pertama dan minggu kedua. Kita bahas tentang situasi kondisi kamu ya. Aduh, ini ada yang kecampur decknya, sorry guys. Ini deck pertama aku nih. Sorry. Untuk teman-teman Gemini di minggu pertama dan minggu kedua. The Strength, okay. The Knight of Cups, okay. Minggu pertama dan minggu kedua ini kalau yang aku lihat ya, mungkin akan sering berinteraksi dengan teman-teman Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo, mungkin ada Leo, Sagittarius, Aries ya. Aku ngelihat seperti itu teman-teman ya. Oke. Di minggu pertama dan minggu kedua ini kalau yang aku lihat ya, situasi yang lagi kejadian sekarang tuh sebenarnya tentang pengendalian diri dan hati ya. Oke. Kamu atau mungkin orang yang lagi kamu pikirin mungkin lagi butuh nahan emosi, nggak bereaksi terlalu cepat dan lebih pakai kelembutan ya buat menghadapi situasi. Kalau yang aku lihat kayak gitu, jadi bukan soal otot atau keras-kerasan, tapi lebih ke sabar, menenangkan diri biar masalahnya tuh bisa terkendali kayak gitu. Dan aku lihat juga ada energi lembut, romantis, dan mungkin suka menawarkan sesuatu dari hati ya. Bisa jadi ada orang yang lagi mendekat dengan niat baik, atau kamu sendiri yang lagi kepengen mengungkapkan sesuatu secara emosional gitu. Jadi situasinya sekarang tuh ada kombinasi antara harus jaga kendali biar nggak kebawa drama, dan di sisi lain ada kesempatan buat buka hati atau menunjukkan sisi yang tulus ya. So, di sini ya buat teman-teman Gemini, jangan terlalu keras sama diri sendiri atau sama orang lain, tapi juga jangan kebawa perasaan sampai nggak realistis. Jadi hadapi dengan tenang, jujur sama perasaan kamu, tapi tetap pegang kendali biar nggak kebawa arus gitu ya. Aku lihat ada rasa nggak puas atau capek ya sama situasi kerja yang sekarang ini. Kayak ada bagian dalam diri kamu yang bilang, udah deh, aku butuh sesuatu yang lebih bermakna gitu. Jadi nggak mau stuck di sini terus gitu. Jadi bisa aja kamu lagi kepikiran buat ninggalin sesuatu di pekerjaan, entah itu rutinitas yang bikin jenuh atau bahkan posisi yang sekarang ya. Nah, ketemu nih sama kartu The High Priestess ya. Ini kayak mungkin ya beberapa dari kamu energinya tuh kayak lagi diuji dulu sebelum naik level. Kamu kemungkinan tuh lagi dikasih tantangan buat ngebuktiin keseriusan kamu. Jadi apakah benar-benar mau cari jalan baru atau masih perlu menyelesaikan sesuatu di tempat yang sekarang gitu. Jadi jangan terburu-buru kabur hanya karena capek, tapi juga jangan mengabaikan panggilan hati kamu. Ambil waktu buat evaluasi, apa sih yang sebenarnya bikin kamu ngerasa kurang gitu. Kalau memang harus ninggalin, pastikan kamu udah siap sama pilihan baru yang lebih cocok ya. Intinya ini fase belajar, jadi apapun keputusan kamu nanti itu akan jadi pijakan buat langkah berikutnya ya. Aku lihat kalau keuangan lagi di fase perputaran ya, bisa naik turun, nggak terlalu stabil, tapi ini juga nunjukin peluang keberuntungan yang bisa datang tiba-tiba. Jadi kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau jeli, kamu bisa dapetin momen yang bagus gitu.
So aku lihat ada energi yang enak banget ya, karena artinya di sini hasil kerja keras tuh mulai kelihatan. Ini kartu tentang menikmati hasil, ada rasa lebih mandiri secara finansial dan bisa ngatur uang dengan lebih bijak. Jadi meskipun roda kehidupan saat ini sedang muter ya, endingnya kamu tetap ada di posisi yang cukup aman buat nikmatin usaha kamu. Buah usaha kamu. So jangan takut sama fluktuasi, karena itu wajar. Yang penting pas lagi di atas manfaatin buat saving atau investasi, biar pas roda lagi di bawah ya, kamu tuh tetap aman. Intinya nikmatin pencapaian kamu, tapi tetap bijak ngatur alurnya ya. Kita bahas buat asmara yang single, berpacaran, dan yang udah nikah ya, buat teman-teman. Buat kalian yang pengen personal reading, langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah ya. Oke. Guys, oke, bisa jadi saat ini kamu mulai nyadar ya kalau pola lama dalam hubungan atau cara kamu melihat cinta itu perlu diubah ya, kayak semacam bangun dari tidur yang panjang di sini. Sadar bahwa kamu tuh nggak bisa terus pakai cara lama, atau kalau mungkin mau dapat hubungan yang sehat ya. Dan ada Two of Pentacle, ini artinya kalau mungkin kamu lagi mencoba menyeimbangkan berbagai hal, mungkin antara urusan pribadi, pekerjaan, atau healing diri sendiri. Jadi wajar kalau fokus kamu ke asmara masih kayak maju mundur gitu, karena kamu masih sibuk ngatur energi di banyak sisi. Coba di sini kasih waktu buat diri kamu sendiri, jangan terburu-buru masuk ke hubungan baru kalau belum mantep ya. Kalau ada peluang orang baru datang, pastikan kamu udah bisa nentuin prioritas dan siap bagi energi. Intinya jaga keseimbangan dulu, biar pas ada hubungan masuk, kamu bisa jalanin dengan lebih stabil gitu ya. Dan kalau untuk yang berpacaran, kalau yang aku lihat ini vibes-nya lagi happy ya, penuh keceriaan. Hubungan kamu lagi ada energi perayaan, kebersamaan, dan enjoy bareng. Bisa jadi lagi sering hangout, ketemu teman bareng, atau lagi ada momen spesial yang bikin hubungan tuh makin cair gitu. And then hubungan kamu jalan dengan energi saling memberi dan menerima. Ada keseimbangan yang gak cuma satu pihak yang berjuang ya, tapi dua-duanya berusaha kasih perhatian, waktu, dan energi yang sama. Jadi hubungan ini lumayan sehat karena ada timbal balik yang jelas kalau yang kulihat. So nikmatin momen ringan bareng pasangan kamu, tapi tetap jaga keseimbangan dalam hal perhatian dan kompromi. Jangan sampai ada yang merasa lebih banyak ngasih daripada menerima ya. Kalau bisa dijaga, hubungan ini bisa makin harmonis dan stabil kok. Untuk yang udah nikah, aku ada rasa kecewa atau penyesalan dalam hubungan ini ya, dari kartu ini. Bisa jadi ada hal-hal yang gak sesuai harapan atau fokus kamu, atau mungkin pasangan tuh lebih ke hal-hal yang hilang atau kurang daripada yang sebenarnya masih ada dan bisa diperbaikin gitu. So energi ini agak ini ya, kurang gimana ya, kurang enak ya. Bisa ada rasa gak terbuka sepenuhnya, menyembunyikan sesuatu, atau ada komunikasi yang gak jujur. Kadang bukan soal selingkuh aja ya, tapi ini juga hal kecil kayak masalah keuangan, perasaan, atau keputusan yang gak dibicarain dengan jelas ya. Kuncinya tuh ada di keterbukaan. Jadi jangan terus terjebak di hal-hal yang bikin kecewa, karena itu bikin hubungan makin renggang. Lebih baik jujur walaupun gak enak daripada ada hal yang ditutupin dan akhirnya jadi lebih besar. So belajar melihat apa yang masih bisa disyukuri dan diperbaiki, bukan cuma yang hilang gitu ya.
Oke, buat teman-teman Gemini, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih udah nemenin sampai akhir. Salam santu, salam rahayu buat Gemini.